Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kembali kita akan ngomongin satu lagi film Indonesia yang merupakan remake dari film Korea. Ini sesuatu yang kayaknya lagi rame dilakuin ya. Kayak para produser tuh beranggapan bahwa ini orang-orang banyak yang lagi gandrung sama Korea, banyak yang K-popers, banyak yang suka drakor atau apapun itu berkaitan sama kultur Korea gitu. Jadi mari kita buat remake. Dan itu sebenarnya bukan di film sih. Kayak gue, ini cerita dikit ya, gue di jalan tuh sering banget tuh ngelihat apapun itu ya, restoran atau skincare gitu, semuanya ada tulisan K di depannya anjir. K food, K perfume anjir, semua itu ada K ya, kayak seolah-olah nganggapnya kalau ada label Korea itu semua otomatis penonton atau audience atau marketnya itu suka. Tapi kalau untuk urusan film, gue gak masalah sih sama gimana film Indonesia itu nge-remake film Korea. I mean, gue bukan seseorang yang menganut paham kalau remake itu tanda dari miskin kreativitas. No, justru bikin remake yang bagus tuh susah loh. Karena lu gak bisa bebas, lu harus tetap setia nih, lu harus tetap menjaga semangat dari film aslinya. Lu gak bisa seenaknya sendiri, tapi di sisi lain lu harus tetap mengadaptasi hal-hal yang tadinya itu eksklusif atau identik sama negara asalnya, hal-hal kayak budaya, kayak aturan-aturan atau apapun itu harus lu bawa ke Indonesia dan nggak boleh terkesan maksa, harus tetap relevan. Gua nggak membantah kalau emang ada beberapa remake yang kesannya males, kayak cuman pengen ngedompleng nama film aslinya aja, tapi bukan berarti semua remake itu bukti kemalesan atau bukti kemiskinan kreativitas tuh enggak. Dan buat gua film yang satu ini juga ngebuktiin anggapan bahwa remake itu bukan bentuk miskinnya kreativitas, yaitu ada Panggil Aku Ayah yang merupakan remake dari film berjudul Pawn ya. Pawn itu rilis tahun 2020 di tengah-tengah pandemi berarti. Kalau Pawn sendiri gue lumayan suka sih sama film aslinya. Itu bukan film yang spesial sebenarnya. Ya udah, film tearjerker yang bikin penontonnya nangis. Ya sesuatu yang sangat khas Korea lah. Cuman itu memorable banget karena Pak Dong-il ya, apapun yang menampilkan seorang Sung Dong-il tuh kayak pasti bikin penontonnya nangis. Dan Panggil Aku Ayah buat gue sama sih, dalam arti dia bukan film yang spesial, bukan film yang mungkin akan dianggap the best of the year, tapi dia adalah tearjerker yang efektif. Tujuannya tearjerker itu bikin penonton nangis, ya udah tercapai itu tujuannya. Jadi di sini yang menggantikan peran Pak Dong-il adalah Ringo ya. Dia meranin karakter bernama Dedi yang bareng sama sepupunya Tatang yang diperanin Boris Bokir itu berprofesi sebagai tukang tagih utang. Nah, walaupun mereka tukang tagih utang, ditakutin sama banyak orang, tapi mereka adalah tukang tagih utang yang lucu dan baik hati. Gue lihat-lihat sih anomali kayak gini adalah sesuatu yang emang disukai sama penonton ya. Casual audience di sini, bukan kayak cinephile yang akut gitu, enggak. Casual audience suka sama anomali kayak gini. Anomali kayak preman tapi kok baik, lansia tapi kok kuat, dan segala macam anomali kayak gitu tuh kayak disukai sama casual audience sih gue lihat. Dan di sini kebaikan hatinya si Dedi dan Tatang itu nanti diuji pada saat mereka terpaksa ngerawat seorang bocil yang namanya adalah Intan yang diperanin Mesya Lin. Jadi si Intan ini dijadiin jaminan karena ibunya yang diperanin Sita Nursanti itu nggak bisa bayar utang. Tapi awalnya mereka cuman berniat untuk ngerawat ya, dalam tanda kutip ngerawat Intan itu, atau yang mereka panggil Pacil di sini. Mereka manggilnya Pacil, pala cilik. Itu panggilan yang buat gue kreatif sih. Nah, awalnya mereka cuman mau ngerawat si Pacil nih selama seminggu. Udah seminggu emaknya bayar utang, balikin. Tapi ternyata malah berlangsung selama bertahun-tahun ya, sampai si Pacil ini gede dan diperanin sama Tisa Biani yang versi dewasa. Ya habis itu yang terjadi ya sesuai dengan formula tearjerker yang sering kita tahu. Gue selalu nganggep tearjerker itu kayak film fantasi sih. Dalam arti gini loh, film fantasi kan sesuatu yang out of this world banget tuh. Ada naga lah, ada monster, ada kekuatan ajaib, sesuatu yang jauh dari realita. Tearjerker juga prinsipnya sama. Dia nggak pakai magic, tapi dia itu bersedia untuk ngasih sesuatu yang jauh banget dari realita, biar bikin penontonnya tuh nangis. Ya kayak di sini ya, kan sama tuh kayak seorang penagih utang random yang juga bukan orang kaya raya, kok mau-maunya ngerawat seorang bocil dan akhirnya sesayang itu sampai mau menghidupi si bocil sampai dewasa, sampai kuliah kedokteran anjir. Kok bisa kayak gitu ya, kan dalam tanda kutip ya fantasi banget. Dan ini film masih ngikutin pakem tearjerker yang buat gue sangat familiar, yang sangat fantasi, sangat out of this reality gitu. Kalau lu perhatiin plotnya masih sesuai dengan pakem-pakem yang ada, yaitu alurnya nggak ngelakuin dobrakan atau ngasih sesuatu hal yang baru.
sebenarnya. Tapi gue suka gimana di sini skripnya yang dibikin sama Rifki Ardisha itu masih peduli sama sebab akibat yang logis. Contoh yang tadi gue sebut deh, kok bisa ya seorang tukang tagih utang tuh yang ditakutin, yang berani mukulin orang untuk nagih utangnya, kok kemudian sesayang itu sama bocil random yang awalnya cuman dia jadiin jaminan. Itu bisa aja loh skripnya males, terus kemudian ya udahlah, namanya juga film, kasih sayang akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Tapi di sini enggak, di sini masih dibangun nih sebab akibat yang logisnya. Kayak si Dedi itu pada akhirnya sayang banget sama si Pacil karena dia itu ngerasa kalau orang-orang tuh selama ini ngelihat gua nih sebagai seorang penagih utang ya udah sebatas penagih utang yang serem, yang mengintimidasi. Tapi si Pacil nih ngelihat gua nih kayak dia ngerasa gua bisa diandalin, kayak gua adalah seseorang yang berharga, yang more than just penagih utang. Makanya dia tergerak sama gimana si bocil itu memandang dia. Dan sebaliknya si Pacil juga ngerasa tersentuh karena si Dedi itu sayang banget sama dia, mau ngasih kebaikan ke dia. Buat gue itu masuk akal. Panggil Aku Ayah ini adalah cerita tentang dua manusia yang sama-sama tersentuh oleh kebaikan, dan akhirnya mereka juga jadi memperlihatkan kebaikan itu ke orang lain. Nah, sama tadi di awal gue sempet ngebahas soal alih budaya ya, sesuatu yang nggak bisa dihindari dan harus dilakuin pada saat lu nge-remake sebuah film dari negara lain. Dan di sini gue lihat alih budayanya juga digarap dengan oke sih. Kayak beberapa hal, misalkan kenapa si protagonis itu dikasih nama Dedi, terus si bocilnya si Intan tuh dapat julukan Pacil, itu semua punya landasan kultural yang kuat lah. Yang gue gak akan spill sebenarnya detailnya gimana, tapi pada saat nanti semua itu di-reveal akan ngerasa wah anjir ini Indonesia banget, dan itu sesuatu yang layak disebut achievement lah dari naskahnya. Sama ada nanti peralihan lain, tapi ini bukan soal peralihan budaya sih, ini lebih soal sedikit peralihan makna ya. Itu pada saat filmnya pakai lagu Tegar punya Rosa. Itu kan sebenarnya kalau lu lihat sekilas tuh liriknya soal lagu cinta ya, cinta biasa gitu. Tapi di sini maknanya itu dibawa ke sesuatu yang lebih dekat ke arah maternal love, cinta seorang ibu yang nanti juga bakalan jadi pengiring sebuah momen emosional yang bisa kerasa menyentuh karena acting dari Sita Nursanti itu bagus di situ. Jadi intinya skripnya pinter sih sebenarnya. Maksudnya dia tuh nggak yang ngasih dobrakan baru kalau dari cerita, kalau dari formula tearjerker, tapi pada saat dia harus ngelakuin beberapa modifikasi, beberapa peralihan, dia bisa ngelakuin itu dengan oke. Nah, tapi gimana kekuatan film ini sebagai tearjerker? Karena sekali lagi ya, tearjerker itu mau sebagus apapun departemen lainnya, kalau dia nggak bisa bikin penontonnya nangis ya percuma sebenarnya kan. Utamanya adalah gimana dia bisa bikin penonton itu nangis. Panggil Aku Ayah ya emang dibuat dengan tujuan itu, bikin penonton itu anjir banjir air mata sebanyak mungkin lah. Even di satu titik tuh ada tuh nanti tuh pas si sutradaranya Benny Setiawan itu naruh kamera kayak gini nih, close up di depannya Tisa Biani, terus si Tisa Biani itu suruh nangis. Tuh close up banget tuh udah kelihatan khas tearjerker banget lah. Aktornya suruh nangis, kameranya close up biar penontonnya ikutan nangis. Tapi sebenarnya ya, overall cara film ini buat bikin penontonnya tuh terharu nggak pernah kerasa murahan sih. Simpelnya gini, filmnya mengiring penonton itu buat nangis, tapi dia nggak terkesan ngemis. Biasanya kan ada yang kayak gitu ya, kayak wah please dong kalian itu menangis lah. Akhirnya musiknya tuh dibikin yang wah mendayu-dayu banget, terus karakternya nangisnya tuh bisa 5 menit sambil ngomong pula, biasanya kan nangis sambil kenapa. Di sini nggak yang segitunya, nggak yang sampai kerasa ngemis. Sama dia nggak, ini yang juga gua sangat syukuri ya, dia itu nggak mengeksploitasi kondisi finansial karakter-karakternya. Padahal kan gampang banget ya sebenarnya kalau mau ngelakuin itu. Kayak ini si siapa Pacil itu ibunya miskin, terus si Dedi sama si Tatang itu tagih utang, miskin juga. Bisa banget kalau lu mau bawa ke arah sana kayak wah menderitanya mereka. Nah di sini tapi kondisi itu nggak dieksploitasi karena sekali lagi fokusnya itu adalah di kindness, di kebaikan hati karakternya, bukan soal kondisi finansial mereka. Kita dibikin nangis karena karakternya tuh baik, bukan karena mereka miskin. Bahkan kalau lu lihat ya, departemen artistiknya juga nggak pengen eksploitasi itu. Misal lu perhatiin baju yang dipakai karakternya, properti di rumah si Dedi sama si Tatang, itu emang terkesannya sederhana, nggak yang berlebihan, nggak yang bagus, sederhana, kelihatan banget ini punya rakyat jelata lah. Tapi dia masih mau ngasih mix and match warna yang colorfulnya tapi nggak
nggak yang nyolok ya, nggak yang kemudian tiba-tiba si Dedi itu pakai baju warna kuning yang cetar gitu, nggak. Tapi kelihatan ini tetap colorful nih, nggak yang semuanya surem, nggak yang terlalu kumuh, nggak yang hitam abu-abu terus gitu, nggak. Even di beberapa titik ya, lu bakal bisa ngeliat gimana baju sama propertinya itu sinkron. Sekali lagi, nggak yang terlalu mencolok, nggak yang kemudian karakternya pakai baju merah terus temboknya merah menyala, itu enggak. Sinkron baju sama setting, tapi nggak yang kemudian kerasa artificial banget, yang dibuat-buat banget tuh enggak. Nah, kalau kekurangan film ini paling soal kerapian aja sih. Di awal tuh udah rapi, di belakang tuh agak kurang rapi. Nggak yang berantakan juga sih sebenarnya, masih solid, masih oke, cuman nggak serapi di mungkin satu setengah jam pertamanya lah. 30 menit terakhirnya tuh memang agak nggak serapi itu, tapi masih oke. Apalagi karena kombonya si Ringo sama Boris tuh selalu bisa bikin ngakak dengan hati yang hangat ya, terutama si Ringo sih. Kalau si Dedi itu semacam superhero-nya buat Pacil ya, karena dia selalu siap ngelindungin si bocah. Di sini Ringo juga sama, dia kayak superhero buat filmnya. Karena apapun deh, misalkan lu ngerasa filmnya punya kekurangan apapun itu, semua bakal kebayar pada saat lu ngeliat actingnya Ringo. Dia punya sensitivitas yang dulu pada saat era dia awal jadi aktor ya. Dia kan dulu sempat populer banget tuh ya di era 2000-an akhir, 2010-an awal, dia tuh selalu ada di film-film komedi itu. Nah, dulu gue nggak menyangka bahwa seorang Ringo itu punya sensitivitas seorang aktor drama. Jadi kayak turning point-nya mungkin apa ya? Gue nggak tahu pastinya, cuman kayaknya Keluarga Cemara nggak sih? Kayak setelah itu tuh Ringo actingnya selalu makin bagus, selalu lebih sensitif, dramanya kuat, dan dia mulai sering jadi lead di film-film yang lebih serius kan. Dan di sini gue suka banget tuh pada saat si Dedi itu perasaannya campur aduk pada saat cita-cita dia punya satu cita-cita sebenarnya, cita-cita yang nggak pernah dia omongin ke siapapun, yang dia pendem ke dirinya sendiri, bahkan dia nggak mau ngaku kalau dia punya cita-cita itu. Kayak judul filmnya, bahwa si Pacil suatu hari bakal memanggil dia itu ayah, dan pada saat momen itu terjadi, Ringo cakep. Kayak lu bisa ngerasain ini tuh si Dedi bener-bener campur aduk banget. Kayak oke. Gue seneng tapi gue juga kaget, gue terharu, gue bingung mesti merespon apa. Di situ gue langsung nangis sih. Ya disitulah payoffnya. Gimana keluarga itu belum tentu harus sedarah, dan siapapun bisa jadi sosok ayah selama dia itu mampu ngasih kasih sayang. Oke, kalau skor buat Panggil Aku Ayah, gue kasih 7 dari 10. It's a fair number kayaknya, karena ini ya mungkin nggak yang groundbreaking banget, tapi tetap sebuah tearjerker, sebuah remake yang solid, yang digarap dengan proper, yang nggak akan bikin fans film aslinya tuh ngomong wah anjir ini malu-maluin, ini merusak legacy bla bla bla. Nggak. Pembuatnya nge-treat ini dengan respect ke film aslinya lah. Jadi silakan ditonton, dan buat yang nonton, bagiin review kalian di kolom komentar, bisa di skorefilm.com. Di sana bagiin opini dan skor untuk filmnya. Dan seperti biasa gue mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah setia join membership Cinecrip, terutama mereka-mereka ini dari Tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.